akan memaparkan sedikit materi buat persiapan UTS. Paling langsung di share screen aja ini untuk perhitungannya. Hostnya coba tolong minta izinin buat di share screen. Asep. Udah ada layarnya belum? Belum ada, Kang. Oh, belum. Bentar ya. Masih starter. Hitam juga si Rio. Kalau sekarang adaan nggak? Ada teh. Oke. Ya, di sini untuk nomor 1 ya langsung aja. Kalian udah punya PPT-nya nggak? Ada nggak PPT dari setiap dosennya udah punya? Nggak punya. Belum ada, Kang. Oh, belum ada. Kalau di kuliah nggak ada PPT atau gimana? Ada tapi nggak bisa dibuka lagi, Kang. Kayaknya kenal tuh suaranya. Ya udah, Ya. pokoknya buat sekarang kita mau pembahasan buat bang soal yang tahun kemarin ya, yang tahun 2019. Semuanya boleh dilihat dulu soal tahun kemarinnya, dibuka dulu ya. Ya, langsung aja mungkinnya buat ke nomor pertama. Itu ada gambarkan penempatan customer order decoupling point atau CODP pada setiap strategi berikut. Nah, di sini tuh ada untuk make to stock, assembly to order, make to order, dan engineering to order. Nah, untuk customer order decoupling point ini, Kang, jadi ada yang pengen masuk. Oh iya, boleh bentar ya. Nah, jadi untuk CODP ini di mana tepatnya waktu order yang akan diterima gitu oleh perusahaan. Contohnya di sini untuk gambarnya itu seperti ini ya. Nah, di sini untuk make to stock, kan kalau make to stock itu perusahaan sudah membuat yang namanya produk, tetapi belum jadi contohnya kayak misalkan produksi baju. Nah, si perusahaan itu udah memproduksi banyak baju gitu. Ada 1000 baju, cuman nah di sini ketika customer ordernya tuh berada pada stok di inventory gitu. Jadi si perusahaan itu bisa langsung di packing dan langsung dikirim gitu. Jadi untuk lead time-nya itu semakin kecil untuk make to stock. Ada yang mau tanyain dulu gak? Buat ini make to stock. Kang, maaf Kang, baru join. Boleh diulang, Kang? Ya. Jadi intinya kan perusahaan itu ini kan strategi dalam respon pasar ya. Jadi perusahaan itu ada yang namanya make to stock, ada yang namanya make to order,
ada engineering to order sama assembly to order. Nah, untuk penempatan customer order di coupling point itu ketika kapan sih si perusahaan itu akan menerima order gitu. Nah, di sini ketika contohnya make to stock ya. Jadi make to stock itu perusahaan sudah membuat beberapa produk dan sudah di stok banyak gitu. Jadi si perusahaan si customer itu tinggal pesan lalu si perusahaan bisa langsung kirim gitu. Jadi waktu lead time-nya itu akan semakin kecil karena si barangnya udah ada di perusahaan, jadi tinggal dikirim aja. Itu untuk to stock. Itu ada yang namanya make to order. Nah, untuk make to order ini kan yang namanya make to order itu perusahaan akan memproduksi jika sudah ada yang order. Contohnya misalkan sistemnya sistem PO. Kalau misalkan kayak makanan, misalkan makanan yang siap saji gitu, misalkan kayak ada tuh yang namanya bolu misalkan ya. Nah, kita tuh harus pesan dulu, si customer tuh harus pesan mau seperti apa, rasanya mau apa, bentuknya mau kayak gimana. Lalu ketika si barangnya sudah jadi baru bisa dikirim. Nah, itu yang namanya make to order. Jadi customer lead time-nya itu lebih lama. Jadi si customer itu akan bersedia menunggu gitu. Soalnya kan udah ada kesepakatan kita mau produk ini berapa lama, nah ntar dikirimnya hari apa. Nah, itu yang namanya make to order. Ada yang belum paham nggak? Atau dilanjut? Yo, lanjut. Lanjut Kang. Oke, Bentar ya. Nah, dilanjut dilanjut ke di sini ada yang namanya assembly to order. Nah, untuk assembly to order ini perusahaan sudah membuat beberapa produk, akan tetapi terdiri dari beberapa komponen. Contohnya kayak kalian mau pesan meja nih. Nah, mejanya tuh masih belum dipasang-pasang misalkan. Nah, ketika sudah ada order, baru si barang itu di assembly dulu atau digabungin dulu jadiin satu produk, baru udah jadi produk bisa dikirim. Nah, ini untuk engineering untuk assembly to order. Yang ini yang ATO. Jadi waktu lead time-nya juga tinggal menunggu barang sudah jadi dan dikirim. Jadi agak jadi waktu menunggunya juga lebih agak lama daripada make to stock. Nah, di sini kan kalau make to stock itu si perusahaan tinggal kirim aja. Cuman untuk assembly to order ini si perusahaan harus istilahnya menggabungkan dulu produknya sampai jadi gitu, baru bisa dikirim. Nah, itu untuk assembly to order. Ada yang belum paham nggak? Nah, di sini mungkin untuk penjelasannya ada ya. Halo, ada yang mau ditanyain nggak? Atau lanjut dulu? Lanjut, Kang. Lanjut. Lanjut ya, di sini ada yang namanya engineering to order. Nah, kalau engineering to order ini, jadi si pemenuhan permintaan konsumennya itu dimulai dari bentar ya.
Mohon maaf ditunggu sebentar ya, teman-teman. Ya, Teh. Iya, Teteh. Dilanjut ya, mohon maaf tadi ada kendala dulu sebentar. Nah, untuk engineering order ini, jadi si perusahaan itu akan menerima segala order yang akan dipesan oleh customer. Contohnya misalkan ada mesin yang sulit, nah itu pasti kan memerlukan desain, memerlukan proses sampai jadi itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi untuk engineering to order ini biasanya produknya yang produk yang sulit. Nah, jadi otomatis lead time-nya juga akan semakin lama. Jadi proses menunggu yang akan ditunggu oleh customer itu akan semakin lama. Nah, itu untuk engineering to order. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum lanjut? Lanjut, Kang. Lanjut ya. Nah, ini untuk soal 1B. Jelaskan dari aspek produk dan waktu pengiriman. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Yang tadi itu udah dijelasin di 1B gitu istilahnya. Yang tadi itu udah sambil dijelasin. Nah, ini kan nomor 1 itu cuman gambarkan saja. Nah, di sini untuk penjelasannya mungkin secara singkat seperti ini ya. Mungkin nanti juga dari kami akan kirim file Excel-nya ya, biar mempermudah kalian juga buat belajar. Makasih, Kang. Nuhun, Kang. Ya, sami-sami. Nah, ini kurang lebih dapat disimpulkan tuh seperti ini untuk decoupling yang pemesanan tadi. Nah, yang ketiga, yang 1C, gambarkan pengaturan mesin atau peralatan produksi pada setiap lingkungan berikut. Yaitu ada flow shop, ada job shop, ada fake shop. Nah, jadi untuk flow shop itu biasanya si produknya itu memiliki beberapa proses yang sama. Biasanya seperti itu. Kalau job shop itu dari beberapa proses dipisah-pisah jadi beberapa komponen. Sedangkan untuk fake shop itu biasanya si barangnya diam, cuman si mesinnya yang bergerak gitu. Ini mungkin ada beberapa contoh. Nah, ini untuk alirannya ya. Kalau misalkan flow shop itu biasanya prosesnya itu searah atau sejenis. Untuk proses job shop ini contohnya misalkan mobil. Nah, ini tuh proses pembuatan ban misalkan. Nah, ini jadi produk C-nya. Misalkan ini untuk pembuatan bumper, ban atau gimana. Nah, ini sampai jadi beberapa mesin yang dipakainya tuh saling berkaitan gitu. Nah, ini untuk job shop. Sedangkan untuk fixed
shop itu dengan proses produksi di mana benda kerja atau si produknya itu diam di tempat, sedangkan fasilitas mesinnya yang bergerak. Contohnya kayak pembuatan di sini kan ada pesawat terbang ya. Karena mungkin pesawat terbang itu berat, makanya si mesinnya yang bergerak. Nah, itu untuk contoh dari setiap alirannya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini mungkin buat materi ya, bisa kalian baca-baca di PPT. Paling kalau misalkan kalian belum punya PPT, nanti kami akan kirimlah PPT. Cuman dari tahun 2017 waktu itu, waktu semester kemarin. 2019. Ya, 2019 maksudnya. Kalian emang gak punya PPT atau gimana ya? Paling nanti bisa dibaca-baca aja dulu sama kalian ya. Kayaknya nggak download, Kang. Ya, Ada, Kang. kayaknya gak download ya, atau gimana? Ada, Ya. Kang. Oh ya. Ya paling kalau gak ada nanti dikirim juga sama PPT-PPT-nya. Bisa lanjut ke nomor 2 mungkin ya, buat materi ini bisa kalian baca sendiri. Ya, Kang. Bisa lanjut. Nah, di sini ada nomor 2. Kurang lebih ini tuh yang dinamakan forecasting. Ntar kalian di modul 5 akan masuk ke modul forecasting. Nah, forecasting ini merupakan proses peramalan yang dilakukan untuk beberapa periode ke depan. Misalkan nih, kasih contoh dulu. Ketika meramal itu kalian tuh harus melakukan data atau mengumpulkan data dari data masa lalu untuk meramal bulan ke depan misalkan ya. Soalnya kan belum tentu kalian itu dagang tapi kalian gak lihat dulu pasar gitu. Makanya kalian itu harus meramal kira-kira produk 100 ntar bakal laku atau enggak gitu. Itu tuh kalian harus ramal dulu. Jadi kalian gak boleh sembarangan buat bikin produk tanpa adanya riset dulu kan dari awal misalkan kayak gitu. Sehingga ntar si produknya itu akan terjual. Nah, itu untuk sedikit gambaran tentang forecasting ya. Nah, di sini untuk nomor 2 ada PTX. Jadi sebuah perusahaan itu yang namanya membuat 2 pemilih produk, yaitu kursi dan meja kantor. Nah, untuk memasuki pasar, perusahaan harus memperkenalkan 2 jenis produk, yaitu 2 jenis kursi. Yang pertama kursi 1 dan kursi 2. Dan 1 jenis meja atau meja 1. Nah, pada bulan ke-13 dan seterusnya, perusahaan akan membuat kursi dan meja dengan kuantitas yang ditentukan berdasarkan ramalan permintaan. Nah, tabel berikut adalah data permintaan 3 produk item untuk 12 bulan terakhir. Nah, seperti yang tadi dikatakan, ini tuh merupakan data masa lalu. Misalkan ini tuh tahun 2019 kemarin misalkan. Nah, di sini ada waktu baku. Kalian kan sudah belajar ya di modul 2 ada yang namanya waktu baku. Nah, ini untuk waktu baku setiap produknya. Ini untuk kursi 1, kursi 2, dan meja 1. Nah, pertanyaannya, Anda diminta untuk melakukan peramalan menentukan permintaan secara agregat pada 6 bulan mendatang dengan metode double moving average dengan periodenya 2. Nah, di sini kita misalkan ya yang jadi faktor konversinya itu di sini kan ada contohnya tuh untuk NPM dengan digit terakhir 0, 1 dan 8 lakukan peramalan dengan faktor konversinya kursi 91. Sedangkan untuk NPM digit terakhir 3, 4, 5 faktor konversi untuk mejanya 1. Nah, sedangkan untuk 6 NPM 6, 7 dan 9 faktor konversi kursi 2-nya itu 1. Nah, untuk di yang responsi kali ini yang menjadi patokan dari faktor konversinya itu dari meja 1. Nah, yang kita pakai itu faktor konversi meja 1.
Nah, di sini faktor konversinya itu 1. Jadi kalian tuh jadi ini pasti beda-beda ya setiap orangnya sesuai dengan NPM. Jadi kalau misalkan ntar kalian kebagian kursi 2, nah jadi yang satunya tuh di sini di kursi 2-nya 1. Nah, cara ngitungnya kayak gini. Untuk menghitung faktor konversi. Nah, ini kan untuk pemisalan meja 1 faktor konversinya 1. Nah, sedangkan untuk kursi 2 itu dari waktu baku ini 12 dibagi dengan sebentar. Nah, jadi yang waktu baku 8 dibagi dengan 12. Karena yang menjadi patokannya itu dari faktor konversi meja 1 atau waktu baku ini yang 12. Nah, maka di sini untuk meja 1 1, sedangkan untuk kursi 2 itu 8 dibagi 12, jadi 0,67. Nah, untuk kursi 1 jadi 10 dibagi 12 sama dengan 0,83. Sedangkan untuk ini meja 1 kan sudah jelas ya, dimisalkan di soal itu 1, makanya di sini 12 dibagi 12 itu 1 gitu. Sebelum lanjut, ada yang belum paham buat faktor konversi? Atau gimana? Di kelas sudah belajar belum tentang ini, tentang forecasting? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak tahu nggak diajar. Alhamdulillah acannya. Nggak pernah Jum. Kita mah cek Waduh. Ya kalau misalnya belum paham, nggak apa-apa bilang aja, atau misalnya ngejelasinnya terlalu cepat, gitu bilang aja. Gitu. Malu Ya. Aman sih kalau sekarang, mungkin Asan yang belum mengerti. Coba yang lainnya gimana? Ini pada ngerti gak? Kan ini di contohnya itu kita ambilnya yang jadi faktor konversinya itu dari meja 1. Nah, makanya ini tuh 1 gitu, sesuai sama NPM gitu. Gini deh. Coba nih ya kasih contoh buat kalau misalnya yang jadi faktor konversi 1 itu misalnya yang kursi 1 ya. Berarti kursi 1-nya itu faktor konversinya 1. Nah, untuk yang kursi 2 berarti faktor konversinya itu 8 bagi 10. Iya, pintar. 10. Benar, 8 bagi 10 gitu. Nah, kalau yang meja 1 berarti berapa? 12 bagi 10. Madap. Ya, gitu berarti buat faktor konversi. 12 bagi 10. Telat. Ya, benar. Gitu, udah ngerti kan ya? Berarti faktor konversi aman. Soalnya faktor konversi ini tuh harus benar gitu. Karena ini teh awal perhitungannya kalau misalnya faktor konversinya salah, nanti ke bawah-bawahnya juga salah. Dan perlu diperhatikan kalau misalnya nomor 2 itu nyambung ke nomor 3, 4. Jadi kalau misalnya nomor 2-nya udah salah, nomor 3 sama 4-nya juga salah. Gitu. Ya, lanjut ya. Nah, di sini karena satuannya masih dalam item, makanya harus ada dimen agregat. Nah, fungsinya dimen agregat itu supaya total dalam satu family ini gitu. Jadi sebelumnya itu masih dalam beberapa item. Ini ada kursi 1, kursi 2, dan meja 1. Nah, ini tuh misalkan kita asumsikan sebagai pemilih dalam apa ya, alat-alat sekolah misalkan ya, atau ya. Nah, ini tuh beda item, makanya harus di satu pemilih dulu. Misalkan lihat dari bahannya sama gitu, dari bahannya sama, cuman di bentuknya beda. Nah, itu harus disatukan dulu jadi satuan agregat. Itu penjelasannya. Nah, di sini cara ngitungnya itu kalian tinggal kalikan. Miruku naon eta? Naon eta? Aksan, tolong Aksan mute dulu Aksan. McD. Aksan. Mecan.
Nah, cara ngitungnya itu kalian tinggal kalikan si demand yang di awal, yang tadi, yang ini, dikalikan dengan faktor konversinya. Nah, di sini kan faktor konversi kursi 1 itu 0,83. Nah, kalian tinggal kalikan si demand ini dengan faktor konversinya. Nah, ini lakuin dari sini sampai sini. Dari periode 1 sampai ke 12, kalian kalikan dengan faktor konversi. Begitu juga untuk kursi 1 dan meja 1. Nah, di sini tinggal dikalikan demand kursi periode ke-1 sama dengan faktor konversi. Ini untuk semuanya. Nah, dari sini sampai sini, dari periode 1 sampai ke 12, kalian kalikan dengan faktor konversinya. Nah, setelah itu, kalian jumlahkan ke bawah. Jadi satuan demand agregat. Nah, jadi permintaan tahun lalu tuh segini gitu. Misalkan perusahaan yang tadi tuh pada bulan ke-1 tahun 2019 itu sebanyak 596,67. Nah, ini tuh untuk data masa lalunya kurang lebih segini gitu. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain dulu gak? Ini apa saja ya? Tadi. Gimana sampai sini paham? Alhamdulillah teh. Paham teh. Alhamdulillah teh. Pokoknya yang ini mah tinggal dikaliin sama masing-masing faktor konversinya ya. Kan tadi udah ditentuin faktor konversinya. Nanti tinggal meja 1 semuanya dari periode 1 sampai 12 kali sama faktor konversinya. Semuanya pokoknya segini nanti ditotalin. Nah, diperolehlah demand agregat. Jadi ini tuh kan ini masih beda family ya. Family kursi sama family meja. Nah, makanya harus diagregatin dulu gitu. Kalau buat diramalin, kita harus bentuknya tuh harus agregat gitu. Harus satu dulu gitu. Makanya perlu diagregatin gitu. Oke, boleh lanjut Kang Aji. Nah, kita lanjut ya. Di sini tuh kalian disuruh buat forecasting menggunakan metode double moving average. Nah, untuk double moving average ini, di sini cara ngitungnya itu ada. Nah, sebelum lanjut, di sini ada periode ya. Nah, yang tadi, yang N. Nah, di sini tuh periodenya tuh 2. Nah, untuk ini 2 misalkan. Nah, cara ngitungnya itu kalian masukkan dulu si demand agregat ini ke sini. Kalian tinggal ditranspose atau dipindahin dulu dari periode 1 sampai ke 12. Kalian pindahin ke sini untuk demand-nya. Nah, setelah itu kalian hitung pemulusan pertama atau S-aksen. Nah, cara ngitung S-aksen ini, nah di sini ada rumusnya. Misalkan di sini kan karena periodenya 2. Nah, di sini tuh ada S1 pada periode kedua misalkan. Nah, di sini contohnya tuh ada X1 tambah XT kurangi 1 tambah XT kurangi 2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah periodenya. Misalkan di sini kalian tinggal jumlahin periode pertama dan kedua terus dibagi 2. Disimpan di sini. Nah, di sebelahnya. Jadi 596,67 ditambah 631,67 dibagi 2. Jumlahnya ini 614,17. Nah, di sini ada rumusnya, tinggal average, terus di blok aja ke bawah periode 1 sama 2. Nah, itu untuk pemulusan pertama. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu gak sebelum lanjut? Nah, ini mungkin ya untuk contoh untuk periode kedua. Nah, misalkan kalian mau nyari yang ketiga, yang ini. Pemulusan ketiga. Kalian tinggal rata-ratain dari 2 sama 3. Nah, dari sini sampai ini. Kalian rata-ratain. Hasilnya disimpan di sini, di kanan.
Gimana? Masih ada yang belum paham? Sebelum dilanjut lagi. Jadi untuk rata-ratanya itu disesuaikan sama jumlah T-nya. Kalau misalkan ininya 3, kalian tinggal rata-ratain dari periode pertama sampai 3. Nah, untuk S1, S aksennya itu disimpan di sini. Misalkan kalian mau lanjut ke periode selanjutnya, tetap 3 periode misalkan ya. Nah, kalian tinggal rata-ratain dari periode kedua, ketiga, dan keempat disimpan di sini. Di sebelahnya. Itu untuk double moving average. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyain dulu gak? Bisa dipahami? Atau ada yang mau nanya? Ya mungkin udah pada paham ya. Ji, kenapa ganteng? Aku mau nanya, Ya boleh tuh, siapa? Tasya, Boleh Tasya, gimana? itu teh Jangan kalau lemas atuh. marah-marah. Ai kalau misalnya periode yang ke-6 ngitungnya dari demand yang pertama juga ngejumlahinnya? Atau Enggak, dari yang kedua? jadi sesuai sama ini dulu nih. Misalkan kalau ininya 4, jadi kalian jumlahinnya 4. Nah, dari sini dulu mulainya. Jadi ini gak ada. Ini gak ada. Kalau misalkan kalian periodenya 4 gitu. Ya, jadi perhatiin dulu N-nya berapa Nah, gitu. gitu. Jadi N-nya berapa? Kalau misalkan ini 4, jadi kalian rata-ratain dari pertama sampai ke 4. Nah, itu untuk pemulusan ke 1. Nah, misalkan kalian mau lanjut ke sini. Ke yang ini. Nah, kalian tinggal rata-ratain dari sini. 2, 3, 4, 5. Jadi tetap 4 periodenya. Jumlahnya 4 Nah, gitu. jadi tetap N-nya tetap 4. Ntar disimpan di sini di kanannya. Misalkan kalian mencari yang ke-6. Yang ini misalkan. Kalian tinggal rata-ratain dari sini. Dari 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 4 ya. Sesuai sama T-nya 4. Nah, disimpan di sini Nah, gitu. hasilnya. Jadi kalau misalkan pakai Excel tinggal dipakai ini aja ke bawah gitu. Normik jangan dicoret-coret. Yus jangan nakal. Yus jangan nakal. Gimana? Ada yang belum paham atau gimana siapa tadi Tasya? Ya, Tasya gimana? Gimana Ya Tasya? berarti jadi ngejumlahinnya teh gimana banyak T-nya? Ya, betul. sesuai sama T-nya. Jadi kalau misalnya nih buat yang di 6 ini berarti yang 5 sama 6-nya gitu, dua periode. Kalau misalnya nanti yang di 12 berarti yang 11 sama 12 gitu. Gimana Tasya? Teh ngerti, makasih. Oke. Nah, dilanjut ya. Kalau gitu dilanjut ke pemulusan kedua. Nah, di sini hampir sama pemulusan ke-1, cuman bedanya tuh bukan dari demand rata-ratainnya, tapi dari hasil S pemulusan pertama. Jadi hasil dari S aksennya dirata-ratain kayak tadi. Misalkan di sini karena T-nya sama dengan 2, maka dimulainya dari sini 2 dan 3. Nah, ini dirata-ratain disimpan di S double aksen atau S pemulusan kedua. Nah, bisa dilihat ya. Di sini kalian tinggal rata-ratain hasil dari pemulusan pertama. Contoh, misalkan kita mau yang periode ke-7. Nah, jadi yang dirata-ratainnya itu dari S pemulusan ke-1 pada periode ke-6 sama 7. Nih, misalkan kalian mau nyari yang ke-7, jadi rata-ratanya itu dari 6 dan 7 itu dirata-ratain. Misalkan yang ke-12 untuk pemulusan kedua, nah kalian ambil rata-rata dari pemulusan pertama atau S aksen. Hampir sama kalau misalkan 3, kalian tinggal rata-ratanya 3 gitu sesuai sama T-nya.
Gimana? Pada paham? Atau ada yang mau tanyain dulu? Kalau pakai Excel, kalian tinggal bikin satu rumus. Udah itu tinggal kebawahin contoh nih. Misalkan ini dihapus dulu. Oh, Kang ujiannya pakai Excel. Sebenarnya kalau offline nggak pakai Excel, kalian harus ngitung manual, pakai kalkulator. Cuman ini kan berhubung online juga. Nah, Iya, ada sisi positifnya iya, lah ya sebenarnya kalian. kita kasih Excel-nya gitu biar mempermudah kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawabannya sekalian ntar Kang. Alhamdulillah. Gimana? Kumaha. Iya, saya bantuin ya. Udah, titik. Apa Kagok sih? sekalian jawabannya nanti besok Kang. Ya semuanya Kang teh. Ya mah duduluran. Kan udah dikasih ya Excel dari kita yang ini. Kayaknya udah nggak akan beda jauh. Ulah, si Aswil mah ulah. Bacot. Lanjut ya. Nah, di sini untuk menghitung A atau koefisien A, di sini ada rumusnya nih. S pemulusan pertama atau S aksen ditambah S aksen dikurangi S double aksen sama dengan 2 S aksen dikurangi S double aksen. Nah, jadi rumusnya itu yang ini ya. 2 dikali S aksen atau S pemulusan pertama dikurangi sama S double aksen atau pemulusan kedua. Jadi kalian tinggal nah ini ada rumusnya ya. Nah, kalian tinggal si S yang pertamanya dikali 2 dikurangi S double aksen. Nah, jadi ini 629,79. Ini tinggal kalian drag ke bawah, udah langsung beres gitu. Gimana? Jadi kurang lebih rumusnya itu yang ini, yang 2S aksen dikurangi S double aksen. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu atau lanjut? Kang boleh ulangin nggak? Boleh. Nah, di sini untuk menghitung A itu rumusnya 2S aksen dikurangi S double aksen. Jadi 2 dulu dikali dengan S1 atau S aksen. Nah, di sini si ini misalkan nih buat periode ketiga. Nah, di sini tinggal kalian kali 2 dulu, 624,58 kalian kali 2 ditambah sama ini yang di sampingnya S double aksennya. Jadi 619,38. Totalnya 629,79. Nah, ini untuk rumusnya mungkin seperti ini. Jadi tinggal kalian yang S aksennya dikali 2 dulu. Nah, di sini ada kali 2 dikurangi S double aksen. S double aksen itu yang ini. Nah, untuk menghitung A itu karena di rumus itu harus ada S double aksen. Jadi kalian nggak bisa ngitung periode kedua. Nah, yang ini kalian nggak bisa ngitung. Soalnya S double aksennya nggak ada di sini. Ngerti nggak? Atau ada yang mau tanya lagi? Udah paham Kang. Udah jelas ya? Nah, di sini untuk kita nyari koefisien B. Nah, rumusnya itu di sini ada ya, 2 dibagi dengan periode yang ini, yang N pertama ini. Nah, yang ini dikurangi 1 sama dengan S aksen atau S pemulusan pertama dikurangi dengan S pemulusan kedua. Jadi kurang lebih rumusnya seperti ini nih. 2 dibagi dengan P2 1 yang ini ya. Sebentar. Misalkan untuk nyari ini. Nah, kalian tinggal 2 dibagi kalau Akang ini rumusnya dikali dulu ya. Saya kurang lebih samalah. Jadi kita kalikan dulu 2 sama S aksen atau S pemulusan pertama dikurangi dengan S double aksen. Dibagi dengan 2 kurangi 1. Nah, rumusnya itu hasilnya itu min 10,42. Mungkin kalian juga udah pada paham mungkin ya cara
Iya, cara perhitungannya kurang lebih ini harus yang harus kalian pahami itu N itu apa, misalkan N itu ini, yang di soal kan ada 2. Nah, untuk S aksen yang ini, berarti untuk S double aksen yang ini. Kalau misalkan kalian udah tahu satu aja, tinggal di drag ke bawah, udah beres gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Untuk ngitung B gitu. Jadi ya tinggal pakai rumus ini aja udah paham lah kalian juga. Kang, tadi teh N-nya yang mana, Kang? Nah, N-nya tuh ada di soal ini nah ini ada N2. Atau ini mungkin ya, ini tuh N misalkan. Nah, gitu. Oh iya, Kang. Dilanjut mungkin ya ke forecast. Nah, untuk forecast ini rumusnya itu F periode ditambah M sama dengan koefisien A ditambah B atau koefisien kemiringan dikali dengan M. Nah, di sini kalian tinggal itu periode keempat. Nah, kenapa dari periode keempat? Karena di sini ini tuh apa ya, selangkah lebih maju gitu. Ada yang namanya M. M-nya itu 1. Makanya di sini tinggal kalian kalikan 629 atau A ditambah dengan B. B-nya yang ini dikali 1. Nah, M-nya itu 1. Contoh, misalkan kita ganti untuk periode ke-12. Nah, periode ke-12 itu dari yang 11, A ke 11. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalkan F ke-12, otomatis F ke-12 itu dari F11 ditambah 1. Ini kan jadi F12 ya. Nah, makanya kita tuh pakai data dari yang ke-11-nya, dari yang ini. Jadi kalian tinggal kayak tadi. Nah, di sini rumusnya itu A periode, misalkan nih T-nya itu 11 misalkan ya. Di sini T-nya itu 11. Jadi otomatis untuk periode ke-11 itu kan tinggal kalian tambah 1 M-nya. Nah, makanya jadi F11 tambah 1. Otomatis di sini T-nya itu 11. Jadi periode ke-11 yang ini. A-nya periode ke-11 ditambah dengan B. B-nya juga periode ke-11, berarti yang ini. Dikalikan dengan M. M-nya 1. Nah, makanya untuk periode ke-12 itu F11 tambah 1. Jadi di sini. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk hasil forecast dari periode ke-12. Cuman pakai datanya itu dari yang 11. Kalian harus lihat dulu rumus ini. Kalian misalkan karena T itu 9 periode. Jadi kalau misalkan misalkan kita ganti nih untuk periode ke-9. Berarti kan kalau 9 itu sama dengan F8 ditambah 1. Nah, ini tuh kan kalau misalkan dijumlahin kan jadi F9. Nah, berarti untuk menghitung ke F9 ini kalian harus pakai data dari F ke-8, A dari ke-8, B-nya dari 8. Nah, di sini kan ada nih. Nah, kita pakai kuning aja. Nah, jadi untuk ngitung periode ke-9 itu A-nya dari A ke-8 ditambah B ke-8 dikali 1. Nah, ini untuk hasilnya. Ini. Ada yang belum paham? Atau lanjut dulu? Nah, di sini ada. Nah, kan di soal itu kalian harus menghitung peramalan dari. Nah, Anda diminta melakukan peramalan untuk menentukan permintaan secara agregat pada 6 bulan mendatang. Nah, sebenarnya kalian tuh cuma ngitung 6 bulan. Dari sini doang, bulan ke-13, ke-14, 15, 16. Nah, kalian cuma ngitung 6. Nah, sebenarnya kalian tuh cuma sama sini harusnya. Nah, ini tuh hasil ramalan 6 bulan mendatang gitu. Jadi misalkan kalian meramalkan untuk 2021 sampai bulan Juli misalkan. Nah, ini tuh
yang kalian harus produksi itu sekian, segini gitu. Nah, ini tuh untuk hasil forecast-nya. Ini misalkan dihapus ya. Nah, gitu. Kalian tuh cuman meramalkan 6 bulan aja. Sesuai sama soal. Kalau misalkan soalnya kalian harus meramal selama 12 bulan. Kalian tinggal ke bawahin aja nih 12. Nah, gitu. Sebelum lanjut ke periode 13 ini, kalian ada yang belum paham nggak? Kang mau nanya. Itu ada yang nanya di chat, Kang. Oh ya, sebentar. Masih, Cak? Untuk M apa selalu 1? Nah, ya untuk dari periode awal, nah untuk demand ini M-nya pasti 1 sampai sini. Pokoknya dari sini pasti 1, cuman untuk dilanjut ke periode ke-13, nah kalian harus sesuaiin sama ini jumlahnya. Nah, di sini. Nah, misalkan untuk periode ke-14 nih, kalian itu harus pakai data yang terakhir, pakai data yang ke-12. Soalnya kenapa? Karena kalian hasil forecast kalian itu cuma sampai periodenya itu ke-12. Jadi hanya yang bisa dipakai itu cuma dari periode ke-12. Soalnya kalian nggak punya demand aktual dari periode ke-13 gitu. Kalian hanya punya data 12 bulan aja. Nah, punya data 12 bulan aja, makanya pakainya data yang terakhir. Cuman periodenya yang berbeda. Kalau tadi M-nya 1, nah kalau misalkan nih kita nyari yang ke F14. Kalau misalkan F14, jadi F12 ditambah 2. Jadi si M-nya itu 2. Nah, jadi M-nya itu 2. Karena kalian cuman punya data A dan B dari periode ke-12 aja. Nah, dari sini. Makanya periode si M-nya itu 2. Misalkan nih, di sini ada kita nyari periode ke-14. Nah, di sini pakai rumusnya itu dari periode ini. Nah, kalian pakai 2. Kalau buat nyari periode ke-14. Misalkan kita ganti nyari periode ke-18. Nah, otomatis di sini si M-nya itu bukan 2, tapi 6. Ini kan kurang lebih jadi F18 ya. Untuk kurang lebih jadi F18. Karena kalian hanya punya data dari A dan B-nya itu dari periode ke-12, makanya periodenya yang berbeda. Di sininya 6 nih. Nah, kalian tetap pakai A dan B-nya tetap yang periode ke-12, cuman untuk si M-nya itu tambahnya 6 gitu. Jadi cuma 6 tahun. Nah, makanya di sini untuk periode ke-18 itu A dan B-nya dari F12 dan si M-nya itu 6 gitu. Jadi disesuaikan sama jumlahnya. Gimana? Ada yang masih belum paham? Atau sudah cukup? Kang, untuk pembulatannya itu pasti ke atas yang hasil forecasting. Nah, ya. Di sini tuh pasti ke atas ya, soalnya misalkan nih kita mau bikin pulpen. Nah, di sini totalnya 654,38. Kan kalau misalkan satuan unit nggak mungkin ya kita bikinnya 654, pulpennya setengah lagi gitu, dipotong. Kan nggak mungkin ya. Nah, makanya di apa ya di pembulatannya ke atas gitu. Soalnya kan nggak mungkin juga kalau kalian si perusahaan itu membuat produk sepotong gitu kan, kayak pulpen tadi. Misalkan kalian cuma bikin 650,6. Jadi makanya harus dibulatin ke atas gitu.
Nah, jadi hasil forecastingnya tuh ini yang kalian ramalkan tuh ini. Ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut, Kang. Kalau di kelas kalian belajar ngitung kayak gini gak? Atau Nggak belajar. Kita belajar Ah. checklist. Belajar Nggak pernah. checklist. Jangan lupa checklist. Nah, ya sebenarnya untuk metode peramalan itu bukan hanya DMA aja sebenarnya, bukan dari DMA aja, ada moving, single exponential smoothing, ada regresi linier, sebenarnya masih banyak, ada SMA, ada DMA, ada Deshold, ada Desbron. Nah, itu sebenarnya banyak ya, cuman karena apa ya? Dari dosennya mungkinnya nanti mungkin misalkan yang keluarnya SMA. Nah, bedanya apa sih Kang kalau SMA sama DMA? Nah, itu gimana ya nanti? Kan, tapi lebih gampang SMA sih. Nggak, maksudnya kan mereka gak tahu. Nanti kita mati dong. Ini aja nanti ada kan di PPT-nya. Lihat-lihat dulu aja PPT-nya. Tapi kalau misalnya biasanya sih udah 2 tahun, 3 tahun ya, itu tuh biasanya ditanyainnya DMA. Tapi kalau misalnya SMA justru lebih enak sih. Kalau SMA itu cuman 1 kali gitu. Jadi hasil demand terus di forecast udah aja dirata-ratain kayak gini. Kan kalau ini mah ada S aksen, S double aksen, terus ngitung A, terus ngitung B, baru dapat forecast-nya kan. Nah, kalau misalnya single moving average mah cuman dari demand, terus nanti di forecast udah langsung itu keluar hasilnya. Nanti pokoknya ada dia di PPT-nya. Nah, cuman bedanya SMA atau apa? Single moving average itu kan kalau ini dirata-ratain terus disimpannya di sebelah kanan ya. Langsung di periode kedua. Nah, cuman kalau untuk SMA itu di bawahnya. Nah, disimpannya di bawahnya. Jadi untuk misalkan 2 periode, nah yang dirata-ratain, nah disimpannya di sini. Bedanya itu doang. Kalau misalkan DMA, kalian disimpannya di kanannya. Cuman buat SMA di bawahnya di sini. Itu bedanya di situ. Ya, semoga aja yang keluarnya DMA gitu ya buat kalian. Amin. Gimana, udah pada paham ini untuk forecasting? Kalau untuk DMA, insya Allah Kang. Kalau untuk yang lain, wallahu a'lam. Nanti mungkin dikasih PPT ya, di sini juga ada nih misalkan. Lebih enak mah dikasih Excelnya Kang. Kalau ada. Iya, nanti dikasih yang ini. Yang metode lain. Enggak ada. Kalau metode lain? Ya. Yang ada jawabannya, Kang. Iya, Kang, biar kita enak gitu. Nah, ini yang ada jawabannya, yang ini nih ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini udah ada nih. Jadi ini kurang lebih udah paham ya untuk forecasting di nomor 2. Bisa dilanjut mungkin ya ke nomor 3 atau ada yang mau ditanyain dulu? Nah, di sini juga ada nih di PPT Ibu. Ada yang kelasnya sama Bunita atau Bunita semua? Ada aku Bang yang unik. Kita nggak ada kelas, Kang. Bunita sayang. Nah, di sini nih. Di sini ada ya contoh untuk SMA nih. Nah, misalkan ini periodenya tuh 3 atau N-nya tuh 3. Nah, kalian rata-ratain dari 200 ditambah 135 ditambah 195 dibagi 3. Nah, kan kalau DMA itu biasanya disimpan di kanannya. Cuman untuk SMA itu di bawahnya. Terus sampai bawah seperti itu gitu, sama-sama aja. Ini ada ya contohnya di sini. Bisalah kalian pahami gitu. Jago-jago kan anak 18.
Insya Allah. Mantap. Itu moving average gimana, Kang? Gimana? 5 bulan. Yang moving average-nya? Ini juga tinggal di rata-ratain aja. Udah. Apa? Oh. Di rata-ratain. Nah, ini juga kan sama. Nanti juga kalau misalnya single moving, nanti juga bakalan diketahui gitu N-nya berapa atau moving-nya berapa. Misalnya kalau ini moving-nya 3 nih ya. Berarti ngerata-ratainnya nih yang ini 200 tambah 135 tambah 195 dibagi 3. Nah, tapi disimpannya jangan sejajar sama 3, tapi di bawahnya di periode 4-nya gitu. Kalau misalnya moving-nya 5, berarti periode 1 sampai periode 5, terus disimpannya di periode ke-6 gitu. Kan kalau misalnya yang double mah disimpannya yang buat aksen satunya ya, itunya disimpannya di sebelahnya gitu kan. Nah, itu bedanya paling. Teh mau nanya teh. Ya, gimana? Kalau yang perhitungan moving average di periode 13 gimana itu ya? Jadinya. Moving average di periode 13. Yang DMA. Ya itu kan sampai 12 ya. Itu kan sampai 12. Single Kang. Oh, itu kalau Apa biasanya cuman memang 12 gitu? nah, terus itu tuh biasanya langsung sama gitu, Amin. Jadi kalau misalnya untuk periode 13 ke bawah, kalau yang single moving average, itu tuh langsung sama hasil peramalan di 12-nya. Jadi nanti buat yang ke-13-nya itu hasilnya, misalnya buat yang moving 3 bulan ya, hasil buat ke periode 13-nya itu 244,2, terus aja sampai ke bawah-bawahnya, itu tuh hasilnya 244,2 gitu. Yo, semoga SMA. Yo. Makasih teh. Ya, siap. Gimana? Udah lumayan paham yang peramalan? Alhamdulillah. Mulai ada pencerahan lah. Pokoknya latihan aja kalau kata aku mah, misalnya cari misalnya jumlah permintaan berapa dari mana gitu ya. Terus kalian latihan aja mau moving 3 atau moving 5, mau SMA, DMA, latihan aja. Ya, soalnya ini juga nanti kepake buat praktikum. Di praktikum itu di forecasting ini ada di modul 5, terus ntar di penjadwalan ada di nomor 4 ya. Itu tuh berlanjut gitu. Dari modul 5, 6, 7 itu kebanyakan kayak gini, kayak perhitungan-perhitungan. Mungkin udah ya buat nomor 2. Bisa dilanjut ke nomor 3 mungkin. Teh, Salsa. Oke. Lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 mah gampang kok. Jadi kalau nomor 3 itu, bentar. Nomor 3 itu nih diketahui, soalnya ini ya, dari hasil ramalan permintaan pada nomor 2, gunakan CHES method untuk menghitung rencana agregat bulan ke-13 sampai 18 tuh. Nah, berarti kan kita itu nomor 3, buat ngisi nomor 3 itu bergantung sama hasil dari nomor 2 kan, hasil peramalan di nomor 2. Nah, jadi dari nomor 2-nya itu harus benar, biar nomor 3-nya juga benar, gitu. Nah, diketahui bahwa peningkatan laju produksi dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja. Sedangkan untuk penurunan laju produksi dilakukan dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Terus diketahui juga tuh biaya untuk peningkatan laju produksinya $50 per unit. Kalau untuk penurunannya $75 per unit. Nah, ini itu gampang sebenarnya. Kita lihat aja nih dari ini ya. Ini tuh hasil dari ramalan maksudnya. Nih, yang udah dibuletin dari periode 13 sampai 18. Segini kan ya. 655 sampai 636. 655 sampai 636. Nah, ini tuh mungkin bisa aku jelasin, ini hasil peramalan. Nah, kita lihat dari 655 ke 651 naik atau turun?
Turun. Nah, berarti kalau turun, lihat ini penurunan dengan pengurangan tenaga kerja. Berarti kita simpennya di yang pengurangan tenaga kerja. Ini tuh 300 dari mana? Kita lihat. 655 dikurangi 651 kan 4 ya. Nah, jadi 4 dikali 75 per unit gitu. Nah, coba dari 14 ke 15 naik atau turun? Turun. Berarti di mana disimpannya? Di pengurangan TK. Ya, sama kan, ini juga di pengurangan tenaga kerja. Ini juga sama dari 651 ke 647 itu berkurangnya 4 gitu. Berarti penurunan laju produksi juga. Berarti 4 dikali 75 unit juga. Nah, kalau misalnya ada misalnya dari misalnya yang periode ke-16 itu misalnya 650. Berarti kan naik ya dari 15 ke 16 tuh. Berarti disimpannya di penambahan tenaga kerja. Nah, nambahnya berapa? 3 kali 50. Iya, pintar. Dikali 50 gitu. Pinter ya. Anak bunda. Iya, aku jadi malu. Nah, udah ya. Ini kan, nah kita lihat pokoknya mah ini tuh turun semua ya. Ini tuh berkurang semua. Jadi simpennya di pengurangan tenaga kerja semua. Nah, total biaya dari mana? Kalau misalnya nanti ada penambahan tenaga kerja, ini tuh penambahan, pokoknya ini total aja. Kalau misalnya ada penambahan, ya berarti nanti di sini juga gitu. Pokoknya nanti kan ini tuh pertanyaannya hitung total biaya dengan menggunakan metode ini. Nah, total biayanya udah deh, tinggal dijumlahin ini semua. Gitu. Biasanya nggak selalu penambahan atau pengurangan tenaga kerja sih. Bisa juga nih. Bentar. Bisa juga ada kalau mengubah level inventory, tapi ini tuh nanti berarti diketahuinya kalau misal bakal diketahui gitu inventorinya berapa kayak gitu. Karena ini mah kan kalian tinggal lihat aja kalau misalnya peningkatan laju produksinya apa yang dilakukannya. Kalau misalnya penurunan laju produksi apa yang dilakukannya. Kayak gitu doang sih. Gimana kalau yang ini ada pertanyaan? Gimana, paham nggak? Nomor 3. Siap, insya Allah. Easy lah ini mah easy. Easy lah ya. Si Asil. Si Asil teman ada gue. Kalau ada yang belum ngerti, gak apa-apa bilang aja. Atau misalnya aku mau jelasinnya kecepatan. Nih, ini kenapa beda 225? Karena ini kan berkurangnya 3 ya. Jadi 3 dikali 225 gitu. 3 dikali 75. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Tes, mau nanya coba teh. Ya, gimana? Itu tuh hitungnya cuma segitu udah selesai. Iya, gini doang nomor 3 mah. Sombong Adi mah. Tapi, asal nomor 2-nya bener ya teh ya. Nah, itu dia. Asal nomor 2-nya benar. Kalau misalnya nomor 2-nya salah, hasil forecast-nya, otomatis nomor 3-nya juga salah. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Teh mau nanya teh. Ya, boleh. Kalau di sini kan ada penambahan pengurangan. Kalau misalkan demand-nya hasil peramalannya itu ada yang tetap gitu, misalkan periode 13-14 itu sama 655 gitu, gimana teh? Ya, berarti nggak usah ada penambahan pengurangan. Berarti di sini nol aja. Berarti ya. Gitu. Kalau misalnya tetap mah udah nggak apa-apa. Ini mah kalau misalnya pengurangan atau enggak penambahan. Gitu. Ada juga sih yang kalau subkontrak gitu. Ada nanti biaya subkontraknya berapa. Pokoknya nanti tergantung yang diketahui sih. Kalau ini kan tenaga kerja ya. Gitu.
Makasih Teh. Ya, siap. Gimana, ada lagi yang Ada lagi Teh. Iya, gimana? Itu kalau misalkan ada di penambahan, ada di pengurangan, itu tetap total biayanya ditambahin semua itu Teh. Gimana? Maksudnya? Misalkan di periode 14 itu bukan pengurangan tapi penambahan gitu kan. Itu di total biayanya tetap ditambahin semua. Iya, berarti misalnya ini jadi 660 gitu. Ya. Atau ya 660. Berarti kan ini nambahnya 5 ya. Sama dengan 5 dikali. Nah, kita lihat peningkatan biaya penambahan tenaga kerja berapa? 50, berarti 5 kali 50. Berarti yang ini enggak ada. Yang ini enggak ada. Gitu. Total biayanya berarti buat yang periode 14 250. Gitu. Iya Teh, makasih Teh. Oke. Ada lagi? Aman ya nomor 3? Aman deh. Oke, mantap. Lanjut ke nomor 4. Ya Teh. Siap. Nah, nomor 4 mah rada-rada. Nomor 4 itu materi tentang disagregasi. Sebenarnya nomor 4 juga masih lanjut dari nomor 2. Karena kita pakai hasil forecast di nomor 2. Gitu. Kan ini, lihat nih yang periode 13, hasil forecast-nya 655 ya. Nih, kita lihat dulu diketahuinya apa aja. Diketahui bahwa proporsi permintaan setiap produk dari hasil ramalan pada nomor 3. Bentar. Hasil ramalan pada nomor 3 adalah nih, kursi 1 proporsinya 33%, kursi 2 21%, meja 1 46%. Nah, kita simpan di sini di proporsi segini. Sesuai sama yang diketahui. Terus data inventory di akhir periode 12 untuk 3 produk tersebut adalah sebagai berikut. Kursi 1 sebanyak 295 unit, termasuk safety stock 40 unit. Nah, di sini disimpannya inventory itu 255. Kenapa 255? Karena kan sebenarnya inventory awalnya itu 295. Tapi termasuk safety stock 40 unit. Jadi kan safety stock itu merupakan bagian dari inventory ya sebenarnya. Jadi 295 itu tuh inventorinya aja 255, safety stocknya 40, ditotalin jadi 295 gitu. Terus kita lihat lagi buat yang kursi 2. Kursi 2 itu bentar. Kursi 2 itu 225, safety stocknya 30, berarti inventory murninya doang 195, safety stocknya 30. Terus yang meja 1 320, termasuk safety stock 30, berarti ininya 290, safety stocknya 30. Kayak gitu pokoknya kalian buat tabel ininya ikutin aja. Nah, ini demand agregat. Demand agregat itu dari hasil forecasting periode ke-13. Yang tadi kan, ini tuh 655. Nah, jadi maksud nomor 4 di sini itu apa sih sebenarnya intinya? Maksudnya itu nomor 4 itu kan hasil forecast 655 ini tuh masih berupa agregat ya, masih berupa keseluruhan gitu. Ini teh 655 ini tuh ada bagian dari kursi 1, kursi 2, sama meja 1. Tapi kita tuh nggak tahu kan berapa jumlah buat kursi 1-nya doang, berapa jumlah buat kursi 2-nya doang, berapa jumlah buat meja 1-nya doang. Pokoknya keseluruhan keseluruhan forecast-nya itu 655. Nah, makanya didisagregasiin itu buat tahu berapa jumlah buat masing-masing ininya gitu. Gimana? Ngerti gak maksud dari nomor 4 ini? Atau aku kecepatan? Jawab Teh.
Ngerti lah ya. Jadi intinya mah buat misahin gitu si demand yang hasil peramalan di periode 13 itu tuh sebenarnya berapa sih masing-masing kuantitasnya teh, kursinya berapa, kursi 1 berapa, kursi 2 berapa, meja 1 berapa, gitu intinya buat di nomor 4 ini. Nah, sebelumnya kita teh harus bikin tabel ininya dulu, yang diketahuinya. Nah, ada demand agregat, ada juga demand item. Nah, cara ngitung demand item itu, ini ada, pokoknya aku tulisin rumusnya, proporsi dikali demand dibagi faktor konversi. Jadi ini masing-masing demand, tapi ini tuh masih kayak semacam ininya lah gitu, belum benar-benar didisagregasiin. Nah, kita itu harus cari tahu dulu expected quantity-nya buat nanti ngitung kira-kira si masing-masing unit ini tuh diproduksi nggak sih, kayak gitu. Nah, cara ngelihatnya teh, nah kan kalian udah ini ya, aku pokoknya aku masing-masing simpan rumusnya gitu. Buat yang expected quantity, terus buat yang ini tuh hasil dari expected quantity dikurangi safety stock. Nah, min 5 dikurangi 40, makanya hasilnya min 45. Nah, terus kita buat nomor 4 itu dilakuinnya itu ada disagregasi family sama disagregasi item. Jadi disagregasi family itu kan ada 2 ya di sini. Ada family kursi sama family meja. Nah, disagregasi family itu maksudnya kita ngedisagregasiin, kita misahin 655 ini tuh berapa buat family kursi, berapa buat family meja. Hanya sebatas itu. Kalau misalnya disagregasi item, baru per itemnya dari 6. Maaf. Sekarang kita di admin. Oh, bentar. Teh mau tanya teh. Iya, gimana Venal? Kalau forecasting periode ke-14-nya dipakai di mana teh? Periode ke-14-nya. Kan itu 13 dan 14 teh di soal. Oh ya, nah itu mah nanti kita lihat dulu nih. Nih, periode ke-14 itu untuk nanti menghitung batas atas atau UB. Tapi nanti itu mah di bawah-bawah ada. Jadi buat yang sekarang mah, buat di tabel ini, kalian fokus dulu ke hasil forecast di periode 13. Kalian fokus dulu di periode 13 yang 655 ini ya. Gimana, Venal? Teh mau nanya. Ya. Apalagi tadi proporsi dapat dari mana teh? Proporsi mah ini diketahui 33%, 21%, 46%. Persen dari 60% dari mana itu teh? Apa? Oh iya, enggak, udah. Udah? Udah. Oke. Gimana kalau yang ya boleh, gimana sok? Yang inventory tadi dari mana teh? Inventory yang ini? Yang di sebelah produk. Ya, yang 255 ya? Ya. Ini tuh dari yang ini nih. Ada diketahui data inventory di akhir periode 12 untuk 3 produk tersebut adalah ini nih, buat kursi 1 295. Nih ya, sebenarnya 295. Buat kursi 2 225. Buat meja 1 itu tuh 320. Tapi ini tuh termasuk safety stock, jadi makanya dikurangi.
Jadi inventory aslinya mah 255. Karena 255 ditambah safety stock hasilnya segini. Gitu. Gimana? Ya, Melia? ya teh. Ngerti teh, Kalau makasih buat teh. expanded quantity teh lupa lagi dari mana? Oke. Oh iya, sebentar. Kalau misalnya nanti ya di soalnya itu nggak ada kata termasuk. Bentar, maaf. Jadi kalian itu harus ngeanalisis soalnya dulu karena ini tuh lumayan menjebak sih kalau kataku. Kalau misalnya nggak ada kata termasuk ya, misalnya inventory kursi 1 sebanyak 295 dan safety stock 40. Berarti di inventory sininya 295 aja. Safety stocknya beda lagi 40 gitu. Kecuali kan kalau ini mah ada kata termasuknya ya. Jadi safety stock ini tuh bagian dari inventory yang ini. Makanya dikurangi gitu. Paling hati-hatinya di situ. Nah, untuk yang expected quantity ini inventory dikurangi demand unit itu ini demand item maksudnya. Demand item. Nah, makanya ini nih 260 dikurangi 255. Gimana? Terus yang ini Saya juga mau nanya sama. teh. Ya. Untuk yang di main item itu kan berarti kalau ada koma dinaikin ke atas berarti ya? Iya, dinaikin. Soalnya kalau dihitung manual itu 260, berapa gitu teh. Jadi 261 gitu. Kalau dihitung manual ya. Oh iya. Iya teh, kalkulator. Bentar. 260,42. Kok aku hasilnya 259? Aku hasilnya 259, makanya di round up-nya jadi 260. Coba nanti dihitung lagi aja ya. Kalau manual ini mah teh. Cuman ini kan mungkin di Excel komanya banyak gitu ya. 0,83 enggak 0,83 gitu misalkan. 0,83 berapa gitu mungkin teh. Berarti ngikutin yang di Excel aja gitu ya intinya. Iya. Iya, amin. Nah, ini kan 0,83. Banyak. Soalnya gimana ya kalau misalnya yang nomor 4 itu yang penting nanti kayak hasilnya itu ngelihat alur kalian ngerjainnya terus sesuai enggak gitu. Kan ini 655. Terus nanti kursi 1 berapa, kursi 2 berapa, meja 1 berapa. Kalau ditotalin itu bakal 655 gitu. Atau enggak jauh beda lah gitu. Karena faktor pembulatan itu biasanya waktu pas aku juga enggak 655 banget, tapi misalnya 656 kayak gitu. Itu tuh karena faktor pembulatan. Bapak atau ibu juga sih suka masih mentoleransi lah gitu. Asal jangan terlalu jauh. Gitu sih. Gimana, ada siap, yang teh, gitu? makasih teh. Oke. Aman nggak sampai sini? Lanjut ya? Mau dilanjut? Lanjut teh. Ya. Soalnya ini masih banyak ya, nomor 4 juga. Nah, terus buat disagregasi family itu, yang pertama ada ketentuan nih. IJ, T itu ini ya, expected quantity-nya dikurangi safety stock. Kalau misalnya kurang dari atau sama dengan 0,
maka harus diproduksi si family itu tuh. Kita lihat kan ini minus semua hasilnya. Berarti keputusannya baik family kursi maupun family meja harus diproduksi gitu. Makanya di sini aku penjelasannya diproduksi semua gitu. Paham? Atau gimana? Kecuali nih, kan ini meja satu, family meja itu cuma ada satu ya, meja satu. Nah, ini itu misalnya hasilnya itu satu, berarti kalau buat meja satu nggak usah diproduksi keterangannya itu. Nah, lanjut ya ke selanjutnya itu kita menghitung berapa sih batas bawah produksi dan batas atas produksi untuk setiap familinya. Nih, kita ngitung LB sama UB-nya. Buat ngitung LB dulu ya, kita lihatnya. Kalau ngelihat rumus mah kayak gini ya, kalau ngelihat rumus di PPT mah. Cuman kalian langsung aja ke ini yang diketahuinya. Sigma maksimasi dari 0 atau hasil perkalian faktor hasil perkalian dari faktor konversi dikali ini tuh demand item dikurangi inventory ditambah safety stock. Nah, ini itu kan yang family kursi ada 2 ya. Kursi 1 sama kursi 2. Nah, makanya ininya ada 2 nih. Perhitungannya tuh ada 2. Yang faktor konversi 0,833 itu punya kursi 1, yang 0,67 itu punya kursi 2. Nih, kita lihat aja yang kursi 2 0,67. Terus demand itemnya berapa? 207. Terus safety stock inventory-nya berapa? 195 ditambah safety stock-nya 30. Kayak gitu. Nah, maksud dari rumus ini itu apa? Kenapa ada 0 terus titik 2-nya? Itu tuh kita lihat aja hasil perkalian dari 0,833 dan seterusnya ini tuh hasilnya negatif atau positif. Kalau misalnya hasilnya negatif atau lebih kecil dari 0, berarti kalian di sininya 0 buat yang kursi 1. Nah, kalau misalnya hasilnya positif atau lebih besar dari 0, ya udah tulis adanya aja. Kan itu setelah pokoknya dihitung hasilnya itu 377,35. Berarti lebih besar dari 0 kan? Ya udah berarti tulisnya seadanya aja. 37,35. Kecuali kalau misalnya hasilnya itu -1 misalnya, berarti kita pakainya 0. 0 ditambah 28,14. Kayak gitu. Ngerti gak? Atau aku kecepatan? Nah, ini kan gimana? Itu masukin rumusnya sesuai yang ditampilkan. Ya. Konversi Nah, ini rumus. Demand item. Bukan. Aduh, kecil suaranya. Gimana? Boleh diulangi? Jadi itu maksudnya kaliin dulu semua, jumlahin yang dalam kurung, baru dikali konversi gitu. Ya, betul. Kaliin yang dalam kurung dulu, jumlahin yang dalam kurung dulu, terus dikaliin sama faktor konversinya. Lihat hasilnya lebih besar atau di bawah di atas atau di bawah 0. Gitu. Jadi ini untuk yang kursi 1, ini untuk yang kursi 2. Kursi 2 juga sama sih kayak gitu. Makanya ini hasilnya 37,35 itu buat kursi 1 sebenarnya. 8,14 buat kursi 2. Terus dijumlahin. Karena kan kursi 1, family kursi itu kan ada 2 ya. Ada 2 item, kursi 1 sama kursi 2. Kayak gitu. Kecuali untuk meja nih, kan meja cuma ada 1. Berarti cuma 1 doang hitungnya. Faktor konversinya kan 1 dikali jumlah dari demand itemnya 302 dikurangi inventory 290 ditambah 30 safety stock kayak gitu.
Ini cuma 1. Terus hasilnya kita jumlahkan. Jadi segini. Gitu, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Gak apa-apa kalau ada yang mau ditanyain dulu mah. Atau mau lanjut ke bawah ke ngitung UB. Gimana ini? Lanjut aja? Lanjut mungkin teh. Oke. Kita lanjut. Bentar. Nah, untuk selanjutnya kita ngitung UB atau batas atas produksi. Tadi kan nih di soalnya yang tadi Renal tanyain, kan ada tuh penjelasannya bahwa jika diketahui bahwa batas atas family ditetapkan untuk memenuhi demand 2 bulan, yaitu bulan 13 dan 14. Nah, makanya di UB ini atau batas atasnya itu harus dicari dulu demand item buat periode 14. Kayak gitu. Demand item kan ada rumusnya ya di atas. Nah, tapi ini tuh kan dikali demand-nya, demand yang 655 yang periode ke 13. Nah, sedangkan kalau buat yang ini kita dikaliinnya sama yang 651. 651 itu dari mana? Dari periode ke-14. 651 itu. Makanya buat demand item ini lihat ke hasil forecasting periode 14. Gitu. Nanti rumusnya sama kok kayak ini. Proporsi dikali demand. Berarti 651 dibagi faktor konversi masing-masingnya. Kayak gitu. Dapat nih demand item masing-masingnya, kursi 1 berapa, kursi 2 berapa, meja 1 berapa. Terus sama kayak ngitung yang tadi. Yang dimaksimasi bedanya di mana? Bedanya itu, nah ini ada penjumlahan buat sama periode 14-nya. Nih ditambah buat yang kursi 1 260, ini tuh dari hasil demand item periode 13, terus 258 hasil demand item periode 14. Buat kursi 2 juga sama, 207 dari hasil demand item periode 13, 206 dari periode 13. Kayak gitu. Tapi buat sistemnya mah sama kok kayak tadi. Kalau misalnya hasilnya negatif pakainya 0, kalau misalnya di atas 0 misalnya berapa gitu ya, pokoknya 1 atau sampai sekian itu tulisnya per ini aja, sesuai perhitungan. Kayak gitu. Ini juga sama, meja juga sama. 300 dari sini, dari hasil demand item periode 14. Terus dijumlahin sama kayak tadi. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Buat LB dan UB? Aman? Insya Allah teh. Insya Allah teh. Kalau misalnya ada yang lupa-lupa lagi gitu ya, atau misalnya mau dijelasin lagi, boleh nanti aja kali ya kalau sesudah Zoom ini. Nanti kan bakal di-share nih filenya. Boleh sama kalian juga diulik-ulik lagi gitu ya. Itu dari mana? Kalau misalnya nggak tahu boleh nanti tanya ke aku atau enggak ke Kang Aji. Nah, lanjut aja ya kita karena udah malam juga. Nah, ini tuh diketahui kan rencana agregat awalnya itu periode ke-13 itu 655. Nah, kita ini tulis batasnya gitu. Ini itu 107 itu dari yang LB. Dari LB 107 jumlahnya. Terus 655. Jadi 655 ini nggak boleh lebih kecil dari 107,49 sama nggak boleh lebih besar dari 759,65 kayak gitu bacanya.
Nah, karena apa ya? Ini itu sesuai dengan, jadi nanti tuh ada pokoknya di PPT ya. Buat disagregasi family ini ada 3 situasi. Situasi pertama tuh gimana ya bentuknya, pokoknya ada di PPT-nya. Situasi kedua juga ada bentuknya kayak gimana. Nah, situasi ketiga bentuknya kayak gini. Nah, dan yang sekarang terjadi itu kan sesuai sama situasi ketiga kayak gini. Makanya kita menggunakan rumus buat yang ke bawahnya itu pakai situasi ketiga. Situasi ketiganya itu rumusnya kayak gini. Gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat rumus kayak gitu mah mungkin visi kaget gitu ya. Nanti nah ini rumus ini yang udah di iniin. Jadi nah di sini itu kita nentuin kuantitas per familinya. Kita bisa langsung nentuin kuantitas per familinya. Sebentar. Maaf ini aku ada salah hitung. Harusnya itu di sini 0,4668 7 lah ya. Nah, ini itu buat di sini nanti bakalan dipakai tuh setup cost. Setup cost ini tuh dilihat dari soalnya. Ongkos setup family kursi dan meja masing-masing $1.000 dan $900. 1.000 itu buat yang kursi, 1.000 itu buat yang kursi, dan 900 itu buat yang meja. Itu. Nah, ini itu pokoknya ikutin aja ya rumusnya. Ini tuh akar dari setup cost. Kan ini pertama kita mau nyari kuantitas buat kursi dulu ya. Berarti pakainya kalian lihat yang di atasnya dulu. Yang di atasnya itu khusus buat yang dicari. Kan mau nyari yang kursi ya, berarti setup cost-nya yang 1.000 dikali faktor konversi dari kursi 1 dikali permintaan buat yang kursi 1, terus yang 0,67 ini faktor konversi dari kursi 2, terus yang ini demand itemnya juga. Nah, kecuali kalau buat yang penyebutnya itu pokoknya kalau yang ini itu tinggal disamain aja sama yang atas. Nih yang ini yang 1.000, akar 1.000 ini tinggal disamain yang atas. Jadi penyebutnya itu ini punya yang kursi, ini punya yang meja. Gitu. Dikali sama 655 itu total seluruhnya yang rencana agregat periode 13 kan 655 ya. Udahlah ke bawahnya mah perhitungan kayak biasa gitu ya. Terus diketahui nih bahwa permintaan buat family kursinya doang teh 349 kayak gitu. Nah, hitung juga buat yang meja. Oh iya, mohon maaf ini aku salah. Harusnya karena ini yang ditanyain yang meja, berarti ini itu 900. Aku salah di sininya aja dah. Ininya. Nah, buat yang ke bawahnya mah sama perhitungannya itu kayak yang di atas, sehingga didapat buat yang kuantitas mejanya itu 306. Kalau dijumlahkan jadi 655 ya, 349 ditambah 306. Jadi jumlahnya 655. Kayak gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak sampai disagregasi family ini? Nah, ini udah sampai beres disagregasi family. Buat family kursi totalnya 349, buat yang family meja totalnya 306. Gitu.
Nanya Teh, Iya, boleh. itu yang buat yang meja yang barusan Teteh benerin, Ya. itu masih perhitungannya dolarnya kan jadi 900, itu yang dihitung yang dalam kurungnya masih yang kursi. Oh iya, maaf. Ya benar. Nah, ini tuh harusnya tinggal copy aja sih dari sini. Aku tuh copy rumus, maafin. Jadi ini itu benar. Makasih ya udah dikasih tahu. Aduh, nggak enakan lagi. Pokoknya kalian tinggal yang 900 ini itu. Nah, benar-benar. Jadi ini tuh. Iya. Aduh, susah. Ntar aja ya, aku benerinnya. Pokoknya benar. Jadi yang 900 dikali 1 dikali 302 gitu. Karena yang ditanyainnya itu, yang mau dicarinya itu yang meja gitu. Tapi bawahnya udah bener kayak gini. Cuman atasnya aja. Nanti aku benerin dulu ya sebelum share ke kalian. Ya Teh, Makasih udah makasih. dikasih tahu. Aman berarti ada lagi yang mau ditanyain nggak? Udah ya, kita lanjut buat ke disagregasi item. Jadi masih ada, nah nomor 4 itu tuh lumayan panjang. Tuh, disagregasi item. Jadi habis disagregasi family, terus kita disagregasi item. Kan tadi udah diketahui kan family buat kursi doang tuh berapa. Terus family buat kuantitas buat yang meja itu berapa. Kayak gitu. Nah, kita hitung buat yang disagregasi item. Buat yang kursi dulu nih ya. Buat yang kursi, ini tuh sama ada beberapa step juga. Step 1, 2, 3. Buat step 1 ini, nah tinggal masukin rumus ini. Maksudnya samain kayak rumus. Ini tuh 349 dari mana? 349 itu dari hasil yang disagregasi kursinya. Nih, 349. Kayak gitu. Ini tuh faktor konversi. Pokoknya sama ya, faktor konversi kayak yang tadi. Terus dikali demand item buat periode 13, terus yang periode 14-nya juga dibawa. Terus dikurangi inventory, ditambah safety stock. Ini buat yang kursi 1. Karena kursi kan ada 2 ya, ingat-ingat itemnya ada 2, makanya ininya 2 kali. Terus ini buat yang kursi 2. Udah dijumlahin kayak biasa. Nah, ini hasilnya 417,65. Terus buat step 2-nya tinggal dikurangi aja hasil yang ini dikurangi yang sebenarnya 349. Ini tuh kalau nggak salah kelebihan, kalau salah. Nah, kelebihannya itu sejumlah 68,65. Nah, tapi belum beres sampai situ. Kita langsung lanjut ke step 3. Step 3-nya itu baru deh kita hitung buat kursi 1 berapa, kursi 2-nya berapa. Kayak gitu. Ini rumusnya ini sama ya. Nih, kita lihat aja dari urutan ininya. Ini demand buat yang kursi 1 di periode 13, ini buat yang 14, ini sama juga inventory, ini safety stock. Nah, terus ini kita masukin hasil nilai E-nya 68,65 dikali. Nah, kita lihat ini itu gunakannya untuk yang periode 14 aja. Kalau yang bawahnya mah samalah ini. Ini buat yang periode 13, ini untuk yang ini buat yang periode 14, ini periode 13 kayak gitu. Terus perhitungan kayak biasa diperoleh nih kuantitas buat kursi 1 doang tuh 253 gitu. Buat yang kursi 2-nya juga sama. Pakai yang kuantitas item periode 13 buat kursi 2, terus ini periode 14 kursi 2, terus ini hasil E. Nah, ini juga sama, demand periode 14 buat yang kursi 2. Gitu. Nah, diperoleh nih bahwa kuantitas buat kursi 2-nya doang itu sejumlah 208. Kayak gitu.
Nah, yang meja juga sebenarnya sama, tinggal ngikutin kayak yang sebelumnya. Kalau yang meja mah ini 306 gitu. 306 kan. Jadi sebenarnya kalau yang meja itu nggak perlu disagregasi item juga nggak apa-apa ya, karena sebenarnya meja itu kan cuma ada satu ya. Family meja itu maksudnya cuma ada meja satu kan, sejumlah meja satu. Jadi hasil dari disagregasi itemnya juga sama 306. 306 kita samain sama yang ini. Tuh, hasilnya 306 juga. Cuman kalau misalnya satu family terdiri dari beberapa unit, nah harus disagregasi item gitu. Lumayan panjang sih kalau yang nomor 4 ini. Kalian harus beberapa tahap dan beberapa rumus juga. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Udah nanti sih kalau misalnya ini udah terlalu malam ya, rasanya kalian udah susah fokus juga, nggak apa-apa, nanti misalnya mau besok pagi gitu atau abis ini kalian mau review lagi, nanti kan kita kasih, kalau misalnya ada yang belum paham mau ditanyain boleh di grup atau enggak di grup aja ya, hanya di grup aja tanyainnya. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau misalnya kurang paham bangetnya di yang mana gitu. Ini juga udah aku kasih keterangannya kok nanti. Ini. Nanti kalian tinggal jumlahin aja ini hasil yang kursi 1 berapa, terus kursi 2 berapa, sama yang meja, sama nggak sih hasilnya sama yang agregat ini, yang agregat di awal 655, kayak gitu sih kalau buat disagregasi. Ada yang mau ditanyain? Maaf ya kalau aku kecepatan. Nomor 4 gimana? Udah dulu? Udah jelas teh, lanjut aja. Gimana? Lanjut. Oke. Ini masih pada fokus gak? Kalau misalkan dirasa agak fokus, paling nanti buat nomor 5 kita kirim foto aja mungkin. Soalnya nomor 5 juga kita masih belum terlalu paham gitu ya, soalnya udah pada lupa-lupa juga ya dari kitanya, mohon maaf banget gitu. Terus ini juga soalnya baru ada kemarin-kemarin juga ya. Jadi ya belum terlalu nge-review lagi buat nomor 5. Nya udah ada, cuman di foto buat masih belum masukin ke Excel gitu. Paling dikirim di grup aja gak apa-apa, gimana? Kalau nomor 5 itu tentang apa, Kang? Nomor 5 itu tentang inventory. Nah, yang kayak gini. Ini tuh masih inventory. Itu ada di materi ke-6 kalau nggak salah, PPT ke-6. Ya, terakhir sebelum kalian yang ini, materi yang ini. Inventory control. Ya, mohon maaf juga mungkin ya dari kami masih mereview juga buat nomor 5-nya. Soalnya dulu juga kita waktu
dulu responsi sebenarnya nggak ada nomor 5 sebenarnya waktu dulu tuh. Cuman tiba-tiba Waktu di angkatan 17 ada nomor 5. Kebetulan dari kami juga kadang ada yang ngisi, ada yang enggak gitu ya. Ya mohon maaf, paling kayak gitu. Paling kalau misalnya Ya. kan sekarang sebenarnya udah ada ya di catatan, cuman belum kita pindahin ke Excel, terus belum kita Pastiin pahami, juga. pahami dan pastiin betul-betul gitu, dan masih gimana ya? Ya takutnya kita menyampaikan ilmu yang salah juga kan. Jadi mungkin ya. paling malam ini kita sambil nyalin, sambil mastiin juga gitu buat ngejelasinnya tuh yang enak gimana gitu. Jadi paling itu. Paling sementara kita kirim foto dulu aja gak apa-apa. Gimana angkatan 18? Gimana enaknya Kang sama Teteh? Nggak apa-apa, Kang. Boleh, Kang, nggak apa-apa. Ya paling kalau kayak gitu ntar kita kirim di grup lain aja ya buat PPT dan yang lainnya gitu. Siap, Kang. Ya dipahami dulu aja nomor 1 sampai nomor 4-nya. Sebenarnya angkatan kalian kebilang udah enak juga mungkinnya, soalnya dulu kita pakai kalkulator tuh gak sempat nomor 5, nomor 4 juga udah kewalahan gitu. Malahan ada yang ngisi 1 sampai 3 aja, ada yang 1 sampai 3,5 gitu. Soalnya gak keburu juga harus pakai Excel, harus pakai kalkulator gitu. Ya paling dipahami dulu aja nomor 1 sampai nomor 4-nya. Ntar buat nomor 5 paling dikirim foto aja sama kita. Ya semoga nggak beda jauh juga nomor 5 aja. Ya. Amin. Semoga metodenya juga yang kalian pelajari sekarang gitu yang keluarnya, biar gak mikir-mikir lagi gitu. Jadi gimana ini udah aja apa gimana? Atau mungkin ada yang mau ditanyain lagi buat Ya. nomor 1 sampai 4-nya? Udah cukup mungkin Kang teh. Udah mulai gak fokus. Iya ya, kayaknya udah pada ngerti mungkin ya. Insya Allah. Jam berapa sih ujiannya teh? Sore? Ujiannya jam berapa sih kalian? 3:30, Kang. Oh, saatnya. Ya, paling kalau misalnya pagi-pagi ada yang mau ditanyain boleh. Atau Kang Aji nanti 3:30 free juga. Aduh. Ya, kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa ditutup aja ini. Gimana? Ada yang beda akademik gak? Enggak, nanti dulu. Jangan dulu pada keluar ya, mau di ini dulu. Oh iya, di screenshot dulu. Di screenshot dulu. Sebentar ya. Open cam dong, Akang Teteh semuanya biar seru. Iya, betul. Nah, iya betul. Screenshotnya sama kita aja. Bentar teh, bentar. Mau apa dulu sih? Oh, so. Hayu atau hayu. 1, 2, 3. Enggak, gitu aja di snapping tuh. Bentar ya. Slide 1 dulu. Ya, slide 1 dulu. Bentar. Coba. Oh, siap-siap dulu ya. Yuk. Dah, slide 2. Slide 3. Bentar ya. Sorry. Aduh jadi Angkel, oi. Sebentar. Asep. Ahong bunta, ahong ulah peureum. Ahong, buka pantona. Buka pantona. Ntar rombongan Tagoniannya kemana?
Cari itu atasan kan. Ngelek. Iya banget. Ahong bacot. Asal lila. Gue sih teh. Udah. Makasih teh, Kang. Kasih akang teteh. Nuhun sadayana. Wah. Asep, gandeng Asep. Makasih.